Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama il amilin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wa bil khusus jami'i masyayikh ma'had lirwaya Kediri wa bil khusus mu'allif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada Waqad hukiya dan sungguh diriwayatkan atau diceritakan, dihikayatkan anna Hisham bin Abdul Malik, sesungguhnya Hisham bin Abdul Malik lamma thaqula, ketika Hisham itu mengalami sakit keras gitu, sakit parah gitu, maka menangis waladuhu, anaknya Hisham bin Abdul Malik, atau menangisi anaknya alaihi, atas Hisham bin Abdul Malik. Faqala, kemudian Hisham bin Abdul Malik berkata, lahum kepada walad, aulad, kepada anak-anaknya. Apa yang dikatakan Hisham? Jada lakum Hishamun bidunya. Jada, dermawan, atau memberikan, telah memberikan, lakum kepada kamu sekalian, Hisham bidunya, dengan dunia, ya kan? Hisham telah dermawan, telah memberikan harta dunia kepada kamu sekalian, itu. Wajudtum, sedangkan kamu sekalian dermawan atau telah memberikan alaihi, atas Hisham bin Abdul Malik, bil bukai, dengan tangisan, itu. Jadi Hisham bin Abdul Malik adalah orang yang kaya gitu. Ketika sakit keras, anaknya itu menangisi bapaknya Hisham ini. Lalu Hisham berkata kepada anak-anaknya, maksudnya Hisham ini telah memberikan harta dunia kepada kamu sekalian, wahai anak-anakku, katanya, sedangkan kalian memberikan kepada Hisham tangisan, gitu. Jadi memberi tangisan, gitu. Wataroka, dan Hisham meninggalkan lakum kepada kamu sekalian, ma, terhadap sesuatu, kasaba, yang hasil kerja Hisham, gitu. Jadi Hisham itu telah meninggalkan untuk kamu sekalian segala sesuatu yang telah dicapai melalui kerja dari muda sampai tua, gitu. Wataroktum, sedangkan kamu sekalian meninggalkan
ya kan, alaihi atas Hisam, ma terhadap sesuatu, iktasaba yang Hisam itu telah mencarinya, ya kan. Jadi ma sesuatu aswa'a, memperburuk ma itu hala Hisyami terhadap keadaan Hisam, in lam yaghfir ketika tidak memaafkan, tidak memberikan maghfirah Allah lahu kepada Hisyam, ya kan. Jadi anak dengan orang tua itu ya. Jadi anak orang tua seperti Hisam itu memberikan harta bendanya, diwariskan kepada anak-anaknya, gitu kan. Sedangkan anak-anaknya itu hanya bisa memberikan tangisan kepada orang tuanya, yaitu Hisam. Lalu Hisam berkata, dan ada sesuatu yang akan memperburuk keadaan Hisam, yaitu ketika Allah tidak memberi ampunan, tidak memberi maghfirah kepada Hisam itu. Jadi artinya bahwa sebagai anak kepada orang tua, tidak cukup dengan memberi tangisan kepada orang tuanya yang sedang sakit, tidak cukup dengan diberikan tangisan kepada orang tuanya yang misalkan ajalnya sudah datang gitu. Tapi sebagai anak tentu harus bisa memberikan kepada orang tua tidak sekedar tangisan, tapi juga prestasi, kesuksesan, kemandirian, sehingga meskipun orang tuanya kaya, tapi orang tua itu akan bangga melihat anaknya sukses, mandiri, tidak menggantungkan harta warisan dari orang tuanya, gitu. Dan yang terpenting lagi adalah senantiasa mendoakan orang tuanya agar orang tuanya dimaafkan segala dosa dan kesalahannya, dan mendapatkan sorga, tempat yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mukmin, muslimat. Fa'akhadha kemudian mengambil hadal makna terhadap makna substansi makna dari ceritanya Hisam tadi itu diambil Mahmud Al-Warraq oleh Mahmud Al-Warraq. Al-Warraq itu ahli menulis di kertas gitu ya. Faqala kemudian Mahmud Al-Warraq berkata, ini dalam bentuk syair gitu. Artinya kisah Hisam, narasi kisah Hisam tadi itu digubah oleh Mahmud Al-Warraq dengan bahasa syair. Ada berapa syairnya? 1, 2, 3, 4 syair. Tamatta bimalika qoblal mamati wa illa fala mala in anta mittan. Tamatta gitu. Nikmatilah kamu gitu. Bimalika dengan harta kamu, qoblal mamati sebelum mati. Nah, jadi nikmatilah hartamu sebelum mati. Wa illa, dan kalau tidak tamatta bimalika, kalau tidak kamu nikmati, fala mala, maka tidak ada harta sama sekali, in anta, ketika kamu mitan, mati. Jadi ketika kamu mati tidak ada harta sama sekali. Itu. Jadi harta, ya kan, kekayaan, properti, mobil mewah, rumah, semuanya itu akan berpisah
ketika kematian itu datang. Tidak ada sedikit pun yang akan dibawa mati. Itu. Syaqita, kamu celaka, itu bihi dengan mal, thumma khallaftahu, kemudian kamu meninggalkan hu terhadap mal, li ghairika, kepada selain kamu, ya kan, bu'dan, dengan sangat jauh dari rahmat Allah, wa suhqan, dan jauh sekali, wa maktan, dan dengan murka Allah yang teramat kuat, yang teramat sangat. Itu. Jadi syair yang kedua maksudnya adalah ketika kamu meninggalkan hartamu li ghairika, untuk orang lain, gitu kan, untuk orang lain itu dalam pengertian ahli waris misalkan. Nah, tapi ahli warisnya ini tidak dapat menggunakan harta warisan dengan baik, gitu. Tapi digunakan misalkan untuk hal-hal yang jauh dari rahmat Allah, untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah misalkan, maka kamu adalah orang yang celaka, gitu. Dengan hartamu itu kamu adalah orang celaka, karena harta yang kamu wariskan kepada orang lain, kepada anak, tapi anaknya digunakan secara tidak benar, gitu. Fajadu alaika, fajadu, kemudian dermawan atau memberikan, ghairuka itu maksudnya mereka, gitu, alaika, atas kamu, bizuril bukai, dengan tangisan kepura-puraan, atau ya tangisan itu kan bermacam-macam ya. Ada al-buka, tangisan yang tulus, gitu. Ada tangisan yang saking gembiranya sehingga menangis, terharu. Ada juga tangisan air mata buaya, itu kan. Air mata buaya itu air mata yang menipu dan bohong. Nah, bizuril bukai ini maksudnya adalah air mata buaya, tangisan yang penuh modus, tangisan yang penuh kepura-puraan, gitu. Jadi mereka memberi tangisan yang penuh kepura-puraan itu kepada kamu, gitu. Wajutta, dan kamu memberikan alaihim, atas ghairika, maksudnya atas mereka itu yang mewarisi hartamu, bima, dengan sesuatu atau materi, qad jama'ta, yang sungguh telah kamu kumpulkan. Itu. Jadi mereka memberi tangisan gombal, tangisan kepura-puraan kepadamu, sementara kamu telah memberikan materi yang telah kamu kumpulkan dari hasil jeripayah kerjamu kepada mereka itu, dikumpulkan, diberikan kepada mereka. Wa arhantahum kullama fi yadaika, wa arhantahum, dan kamu menggadaikan hum, kepada ghairika, kepada selain kamu, kepada mereka itu yang menerima harta itu, kullama, terhadap semua sesuatu, fi yadaika, yang ada di genggaman kedua tangan kamu. Itu. Jadi kamu telah menggadaikan segala sesuatu yang ada di kedua tanganmu, milikmu, kepada mereka, gitu, kepada orang lain itu.
wa khallauka ghairoka, maksudnya selain orang lain itu meninggalkan ka terhadap kamu rohnan hutang, terhadap hutang bima dibayar dengan barang atau materi qad kasabta yang sungguh telah kamu hasilkan dari pekerjaanmu. Ya kan? Jadi kamu telah meninggalkan, ya kan? Maksudnya yang orang lain itu, maksudnya misalkan ahli waris itu telah meninggalkan hutang, gitu. Di mana hutang itu dibayar dengan harta yang telah kamu kumpulkan dari hasil jerih payahmu. Nah ini, jadi orang tua itu telah mengumpulkan harta dari kerjanya, itu kan. Nah, sementara misalkan ada ahli warisnya yang nakal, ya kan, dia punya banyak hutang di mana-mana, gitu. Lalu kemudian dia, ahli waris yang nakal ini, membayar hutangnya dengan apa? Dengan harta yang telah dikumpulkan, yang telah diberikan oleh orang tuanya, itu harta warisan itu. Wa khallauka rohnan bima qad kasabta, itu. Jadi ahli warismu yang nakal itu kan punya banyak hutang itu, dan membayarnya itu dengan harta yang kamu wariskan, harta yang kamu kumpulkan dengan begitu susah payah, hasil jerih payahmu selama bekerja. Itu. Ini isi syairnya seperti itu. Waruya, dan diriwayatkan, Annal Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya Abbas bin Abdul Muttalib, Ja'a, itu datang, Abbas bin Abdul Muttalib itu, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Faqala, kemudian Abbas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallani, berilah engkau kekuasaan ni terhadapku, itu. Faqala, kemudian berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abbas, wahai paman, ya Abbas, wahai Abbas, ya amman Nabi, wahai paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Apa yang dikatakan Nabi? Qalilun, sesuatu yang sedikit, yakfika, yang qalil itu mencukupi ka terhadap kamu, khairun, itu lebih baik, min kathirin, daripada sesuatu yang banyak, yurdika, yang kathir itu merusak ka terhadap kamu. Ya Abbas, wahai Abbas, ya amman Nabi, wahai paman Nabi. Bagus sekali perkataan Nabi itu. Qalilun yakfika khairum min kathirin yurdika. Sesuatu yang sedikit yang mencukupimu itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang banyak yang akan merusakmu. Ya, wahai Abbas, paman Nabi itu. Apalagi dikatakan nafsun, jiwa, tunjiha, yang kamu menyelamatkan ha terhadap nafas, khairun, itu lebih baik, min imaratin, daripada memegang kepemerintahan, la tuhsiha, yang kamu tidak bisa menghitung, yang kamu tidak bisa menjaga ha terhadap imarah. Perkataan Nabi yang kedua, ya kan, ketika kamu bisa menyelamatkan dirimu, ya kan, itu lebih baik
daripada kamu memegang kekuasaan, di mana kekuasaan itu tidak bisa menyelamatkanmu. Itu. Apalagi yang dikatakan Nabi, ya Abbas, wahai Abbas, ya amman Nabi, wahai pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, innal imarata, sesungguhnya kedudukan menjadi kepala atau kepemerintahan, ya, awaluha, pertamanya imaroh itu nadamatun, nadamah, penyesalan katanya. Wa ausatuha, di tengah-tengah, pertengahannya imaroh itu malamatun, hina katanya, dihina, terhina. Wa akhiruha, dan akhir dari imaroh itu khizyun, hina yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ya kan? Faqala, kemudian Abbas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, illaman, kecuali seseorang adalah yang eman itu berbuat adil ketika memegang kepemerintahan, yaitu kecuali katanya kalau seseorang itu mampu berbuat adil dengan kepemerintahannya gitu. Ketika dia menjadi pemimpin, dia mampu menegakkan keadilan dengan kepemimpinannya itu kepada yang dipimpin, kepada rakyatnya. Faqala, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Rasul bertanya, kaifa, bagaimana, ta'diluna, kamu bisa berbuat adil, ma'al aqaribi, bersama dengan kerabat-kerabatmu itu. Artinya, oke, kata Nabi, kalau ia memang benar, kalau adil, ya kan, adil itu bagus, tapi bagaimana caranya kamu menjadi pemimpin, memegang kepemerintahan dengan adil gitu. Nah, itu pertanyaan kritis dari Nabi. Memang ya harus adil, tapi bagaimana caranya? Artinya ini kaifat ta'diluna ma'al aqarib, ini satu pertanyaan yang menuntut untuk dijawab, ya kan? Jadi pertanyaan bukan pertanyaan bagaimana, itu berarti keadilan itu apa dan bagaimana, itu kan? Itu pertanyaan epistemologis atau ontologis gitu ya. Apa keadilan itu dan bagaimana keadilan itu, dan mekanisme keadilan itu seperti apa. Jadi itu yang diajukan, apa, bagaimana gitu. Rasulullah begitu, artinya mengajak Abbas, paman Nabi ini, untuk memikirkan bagaimana keadilan itu ditegakkan, bagaimana keadilan itu direalisasikan, seperti itu. Waqala, dan berkata rajulun, seorang laki-laki, li Hasan al-Basri, kepada Hasan Basri, rahimahullahu, semoga Allah merahmati Hasan Basri. Apa yang dikatakan rajul itu? Ini sesungguhnya aku akhafu, aku takut, al-mauta, terhadap kematian, wa akrahuhu, dan wa akrahahu, dan aku benci hu, terhadap al-maut. Saya takut mati dan saya benci kematian, gitu. Faqala, kemudian Hasan Basri berkata, innaka, sesungguhnya kamu, khallafta, kamu meninggalkan malaka, terhadap harta kamu, gitu kan. Walau qaddamta, dan ketika kamu mendahulukan terhadap mal itu, lasarroka, maka
membahagiakan terhadap kamu allahaqu menyusul bihi terhadap mal. Oh iya. Jadi kenapa seseorang itu takut dan benci mati, ya kan? Hasan Basri menjawab, ya karena kamu meninggalkan hartamu itu. Gitu. Jadi ketika kamu mendahulukan harta, maka kamu pasti akan bahagia ketika harta itu menyusulmu gitu. Ya kan? Jadi psikologi orang mati itu kan takut dan benci kematian itu karena dia akan meninggalkan sesuatu yang dia istimewakan, yaitu dalam hal ini adalah harta benda gitu. Sehingga dia saking ingin memprioritaskan hartanya, sehingga dia ingin sekali ketika dia mati itu hartanya pun akan mengikut gitu, menyusulnya gitu. Nah itulah sumber dari seseorang benci terhadap kematian gitu. Padahal seorang itu ketika harta itu sebagiannya dijadikan sebagai amal, ya kan, maka amal itulah yang akan menemani dia kelak setelah mati itu. Jadi dia akan mati sendirian di alam kubur, alam kubur, ya kan, dan dia tidak akan ditemani kecuali oleh amalnya, gitu kan. Nah, harta itulah yang mestinya dijadikan amal yang nantinya akan menemani dan ikut di alam kubur dan nanti sebagai investasi akhirat yang bisa dipetik nanti gitu. Waqila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, di dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan, kathratu malil mayyiti, banyaknya harta mayit, tu'azzi, itu bisa menghibur, warasatahu, terhadap ahli warisnya mayit, anhu, karena ditinggal mati mayit, ya kan, kathrul malil mayyit tu'azzi warasatahu anhu. Jadi harta mayit yang banyak yang dia tinggalkan, itu bisa menghibur ahli warisnya gitu. Fa'akhadha, kemudian mengambil hadal makna, terhadap inilah makna, artinya makna dari kathratul malil mayyit tu'azzi warasatahu anhu itu Ibnu Rumi. Faqala, kemudian Ibnu Rumi berkata, wazada, dan Ibnu Rumi sedikit menambahi gitu. Artinya digubah dengan kalam syair. Syairnya berapa? 1, 2, 3, 4. Abqaita, ya, langgengkanlah kamu malaka, terhadap harta kamu, ya kan, mirathan, menjadi warisan, liwarithihi, bagi orang yang mewaris mal, bagi orang yang akan mewaris hartamu itu. Falaita syi'ri, maka kamu ingin tahu, ya kan, kamu ingin tahu ma'abqa, ya kan, tidak melanggengkan laka kepada kamu. Apakah kamu ingin tahu ma'abqa, tidak melanggengkan laka kepada kamu, al-malu, harta, ya kan. Ya kan, jadi gini logikanya nih, kamu ingin melanggengkan hartamu dengan cara apa? Dengan cara hartamu itu diwariskan kepada ahli warismu. Berarti kan ada estafet, ada yang menjaga, ada yang menjaga
dan menerima harta warisan itu berarti ada kekelanjutan gitu ya. Tapi apakah kamu ingin tahu, ya kan, bahwa ternyata hartamu itu justru tidak bisa melanggengkanmu gitu. Jadi kamu ingin melanggengkan hartamu dengan cara mewariskan, tapi hartamu itu tidak bisa melanggengkan kamu, gitu ya kan. Jadi artinya hartamu oke, diwariskan bisa eksis, ya kan, bisa mungkin misalkan warisannya seorang konglomerat, seorang pengusaha pabrik diserahkan ke anaknya, gitu kan, dan anaknya bisa menjalankannya misalkan. Nah itu berarti kan kamu melanggengkan hartamu dengan mewariskan kepada ahli waris itu. Tapi itu asal kamu tahu gitu dalam syair ini bahwa hartamu itu justru tidak bisa melanggengkan kamu. Gitu. Jadi yang bisa melanggengkan kamu itu ya ketika hartamu ada yang diamalkan, didermakan kepada hal-hal yang baik gitu loh. Wal qaumu, kaum, ba'daka, setelah kamu, ya kan, fi halin, di dalam keadaan, tasurruhum, yang membahagiakan hal itu hum terhadap al qaum, ya kan. Jadi kaum itu, satu komunitas itu, ya kan, setelah kamu, ya kan, itu berharap ada keadaan yang dapat membahagiakan kaum tersebut gitu. Fakaifa, nah, lalu pertanyaannya, maka bagaimana ba'dahum, setelah kaum itu halat, menjadi berpindah, bika, terhadap kamu, al-halu, keadaan. Ya, jadi bagaimana bisa setelah kamu, ya kan, itu bisa merubah keadaan kamu, ya kan. Jadi kan generasi demi generasi itu kan. Nah, generasi setelahmu itu kan, itu berharap fi hali tasurruhum, keadaan yang lebih baik, keadaan yang dapat membahagiakan generasi setelahmu gitu kan. Tapi bagaimana bisa keadaan generasi setelahmu itu dapat merubah keadaanmu gitu. Wong masa dan periodenya, waktunya sudah berbeda gitu kan. Jadi ya kan, komunitas atau masyarakat manusia itu kan memiliki waktunya sendiri yang terbatas gitu. Nah, generasi setelah kita itu lebih baik, ya kan, ya untuk keadaan mereka sendiri gitu. Karena kita sudah selesai, hidup kita sudah, katakan kita sudah mati gitu. Nah, pertanyaannya, fakaifa ba'dahum halat bikal hal, katanya gitu. Bagaimana mungkin keadaan setelah generasimu bisa merubah keadaanmu itu. Artinya keadaan itu, keadaan yang baik generasi setelah kita itu untuk generasi mereka sendiri gitu loh. Maksudnya malu, ya kan, malu, kaum itu bosan, ya kan, al-buka'a, terhadap tangisan itu. Fama yubkika, tidak menangisi ka, terhadap kamu, min ahadin, dari seseorang. Artinya mereka itu kan ahli warismu, ya kan, itu bosan menangisimu gitu. Sehingga tidak ada satupun yang akan
menangisimu lagi gitu. Jadi misalkan orang kaya mati gitu ya. Ya mungkin ketika 1 hari, 2 hari, mungkin 1 minggu, anaknya masih menangis gitu, sedih ditinggal orang tuanya itu. Tapi mereka itu akan bosan menangis gitu. Sampai tidak ada satupun yang akan menangisi itu. Jadi hanya sementara saja gitu. Jadi menangis itu. Wa istahkama, dan menjadi kukuh al-qaulu, perkataan fil mirati, di dalam warisan, wal qalu, dan ucapan. Ya setelah meninggal, lalu ahli warisnya menangisi, ya kan? Menangisi, lalu kemudian bosan dengan tangisan, lalu tidak ada satupun yang menangisi, lalu setelah itu baru berbicara tentang bagi-bagi waris, itu kan. Nah ini nanti kalau bagi-bagi waris nih, kalau anak-anaknya baik-baik, mudah itu diatur. Tapi kalau ada 1-2 anaknya yang rakus, yang nakal, maka itu menjadi rumit. Seringkali harta warisan menjadi sumber konflik internal keluarga itu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Alihathum, ya kan, melalaikan hum, terhadap al-qaum, anka, atas kamu, dunia, ya kan. Akbalat, yang datang, yang menghadap datang, dunia itu lahum, kepada al-qaum. Wa adbarot, dan harta itu berpaling, anka, atas kamu, wal ayyamu, dan hari-hari, ahwalu, yang berubah-ubah, ya kan, yang dinamis. Nah ini sedih sekali ini. Jadi dunia itu telah melalaikan mereka, kaum atau ahli waris, kepada kamu itu. Artinya dunia yang telah mereka dapatkan itu telah melalaikanmu itu. Jadi orang tua meninggal, ya kan, meninggalkan harta warisan, wafat, lalu kemudian ahli warisnya ini sibuk dengan harta warisan itu sampai lupa ziarah kubur gitu kan, sampai lupa mendoakan orang tuanya, sampai lupa mengirimkan al-fatihah, ya kan. Harta itu sudah berpaling dari kamu karena kamu sudah mati, dan harta itu sudah bancaan atau sudah dibagi-bagi oleh ahli warismu, dan al-ayyam ahwalu, hari-hari itu terus berubah-ubah itu. Nah ini jangan sampai seperti itu. Minum dulu. Wassababu, adapun sebab, ar-rabi'u, yang keempat. Maksudnya ini tipologi seseorang ada dalam menyikapi harta dan penghasilan, ya. Yang keempat ini, tipologi yang keempat, ayajma'a al-insan, yang mengumpulkan al-mala, terhadap harta, wayatluba, dan insan itu mencari al-mukathirota, terhadap memperbanyak harta. Jadi orang yang mengumpulkan harta dan mencari harta sebanyak-banyaknya itu. Lalu kemudian apa tujuannya?
istihlaan, karena manis gitu. Jadi harta itu manis itu sangat lijam'ihi, kepada mengumpulkan mal, wasyaghafan, dan kasmaran, kesemsem. Ini kan ihtijanihi, terhadap mengumpulkan al-mal. Jadi motivasi tipologi seorang ini dalam mengumpulkan dan mencari sebanyak-banyaknya harta, karena harta itu manis. Gitu kan. Harta itu nikmat, lezat gitu. Sehingga harta itu harus dikumpulkan, dan karena dia cinta terhadap harta secara berlebihan gitu. Artinya tidak, motivasinya kalau yang ketiga tadi itu kan mengumpulkan harta, memperbanyak harta untuk amal gitu, untuk agar dia bisa berbuat kebaikan yang lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau ini orang yang tipologi yang keempat ini, dia mengumpulkan dan memperbanyak harta karena dia ingin karena dia cinta terhadap harta, karena harta itu sesuatu yang manis, sesuatu yang melenakan itu, yang melezatkan, ekstase gitu ya, membikin kasmaran terhadap harta. Fahadha, maka inilah al-insan, maksudnya tipologi manusia yang keempat ini, aswa'un nas, ya, seburuk-buruknya manusia, halan, keadaannya, fihi, di dalam ayajma al-mal wa yatlub al-mukathirah itu. Jadi seburuk-buruknya manusia mengumpulkan dan memperbanyak harta hanya untuk dicicipi sendiri saja, tidak untuk kebaikan gitu. Wa asyadduhum, dan lebih kuat-kuatnya nas, hirmanan, terhalang-halanginya lahu, terhadap ayajma'al mal wa yatlubal mukathira. Qad tawajjahat, sungguh menghadap, ilaihi, kepada insan, sairul mulawimi, seluruh kehinaan, hatta soro, sehingga menjadi ayajma'al mal itu, harta yang dikumpulkan itu, wabalan, musibah alaihi, atas insan, wa madamun, dan menjadi hina lahu, bagi insan, ya kan. Jadi harta yang dikumpulkan hanya untuk dinikmati saja, tanpa untuk dijadikan amal, itu akan menjadi musibah bagi seseorang tersebut. Wafi mithlihi, dan di dalam kesamaan atau perumpamaan insan yang semacam ini, qala, berkata Allah Ta'ala, mahlur Allah, huwalladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina, mereka, yaknizuna, yang menimbun, yang menaruh di gudang-gudang gitu, alladzina itu adz-dzahaba, terhadap emas, wal fiddata, dan perak, wala yunfiqunaha, dan alladzina itu tidak menginfakkan terhadap zahab wal fiddah, fi sabilillahi, di jalan Allah. Jangan fabashirhum, maka kamu sekalian berbahagia, hum, terhadap alladzina, bi'adzabin, dengan siksa, alimin, yang sangat pedih gitu. Jadi orang yang semacam tipologi yang keempat ini, sesuai dengan ayat ini, adalah orang-orang yang hanya menyimpan itu,
menyimpan emas dan perak di gudang-gudangnya tanpa didermakan, tidak diamalkan untuk kebaikan, tidak diinfakkan ke jalan Allah, tidak diinfakkan ke fakir miskin untuk kebaikan bersama gitu, maka orang semacam itu akan mendapatkan siksa yang teramat pedih gitu. Faqala, kemudian berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, tabba, celaka atau binasa. Ya kan, tabba lidzahabi, bagi emas, tabba celaka atau binasa, lil fiddati, bagi perak, fasyaqqa, kemudian berat, dalika tabba lidzahab itu ala ashabin nabi, kepada para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Faqalu, kemudian ashabun Nabi berkata, ayyamalin, terhadap harta apa, natakhidu, bisa kami ambil. Jadi faqala, kemudian berkata Umar radhiyallahu anhu, Umar, ana, saya, u'allimu, saya memberitahukan lakum, kepada kamu sekalian, dalika, terhadap tabbalil dhahab, tabbalil fiddah itu. Artinya bahwa celaka kamu kalau hanya menimbun emas dan perak gitu. Faqala, kemudian Umar itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ashabaka, sesungguhnya sahabat-sahabatmu, qad syaqqa, sungguh berat, ashab itu, alaihim, atas, ya perkataanmu tadi, alaihim, sangat berat, perkataan tabbalil dhahab itu, alaihim, atas ashab. Faqalu, kemudian ashab itu berkata, ayyamalin, terhadap harta apa atau harta yang bagaimana, natakhidu, bisa kami ambil. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, lisanan, harta yang bisa kamu ambil pertama adalah lisanan, ya kan, lidah, zakiron, yang selalu zikir, maksudnya zikir itu ingat kepada Allah itu. Yang kedua, wa qalban, dan hati, syakiron, yang bersyukur gitu. Artinya hati yang bersyukur itu ketika dia memiliki harta yang banyak, harta itu harus disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara harta itu ditasarufkan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik, untuk mensupport amal yang baik, untuk menggugurkan kewajiban, hak dan kewajiban. Nah, itulah qalban syakir, jadi hati yang selalu bersyukur. Wa zaujatan, dan istri mukminatan, yang mukmin. Tu'inu, yang zaujah itu menolong, ahadakum, terhadap salah satu kamu sekalian, ala dinihi, atas agamanya ahad. Nah, itu kan, itulah harta yang bisa kamu ambil, lidah yang penuh zikir, yang penuh ingat kepada Allah, hati yang bersyukur, dan istri yang mukmin, yang dapat menolong religiusitas kamu gitu. Itu demikian pengajian pada pagi hari ini. Apabila ada yang kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.